Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Pembacaan Alkitab kita hari ini dalam Kejadian 24 yang mengisahkan tentang Abraham yang menyuruh hambanya untuk mencarikan istri bagi Ishak di tanah keluarganya di Mesopotamia. Apabila kita melihat bahwa Nahor merupakan saudara Abraham yang tidak ikut dengan rombongan Terah, bapaknya ketika berpindah dari Ur Kasdim ke Haran. Saat itu Terah punya 3 anak laki-laki yaitu Abraham, Haran, dan Nahor. Kemudian Haran mati di Ur Kasdim dan Terah membawa Abraham dan Sarah istrinya serta Lot anak Haran. Jadi yang tetap tinggal di kota Ur Kasdim adalah Nahor. Jadi ketika Abraham meminta kepada hambanya untuk bersumpah agar mengambil istri bagi Ishak hanya dari keturunan Nahor, dari keluarganya yang tidak boleh mengambil istri dari orang Kanaan, hamba Abraham ini diketahui telah sangat lama mengikuti Abraham. Dalam ayat 2 dapat kita lihat bahwa hambanya ini adalah yang paling tua dalam rumahnya dan yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Setelah mendapat perintah dan sumpah dari Abraham, hambanya ini memberikan pertanyaan yang sangat logis. Bagaimana jika seandainya sudah mendapatkan perempuan dari keluarga Nahor untuk dinikahi oleh Ishak, tetapi bagaimana jika perempuan itu tidak ingin mengikuti hambanya ini kembali bersama-sama kepada Abraham? Lalu Abraham menjawab dengan imannya kepada hambanya itu di dalam Kejadian 24 ayat 6-8. Tetapi Abraham berkata kepadanya, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini, dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana." Abraham percaya bahwa Allah akan memberikan istri bagi Ishak anaknya karena janji yang telah Allah buat. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa harus dari keluarga Nahor? Sehingga hambanya ini harus berjalan sangat jauh ke Mesopotamia. Kenapa tidak dari bangsa lain saja, atau kenapa tidak boleh dari orang Kanaan? Jika kita melihat kembali, ada garis keturunan perempuan yang dijaga oleh Allah. Dari Adam, Set, Enos, kemudian ketika manusia bertambah banyak, akhirnya sampai kepada Nuh, lalu ada peristiwa air bah, dan dimulai lagi dari Nuh. Anak-anaknya ada Sem, Ham, dan Yafet. Ham dikutuk, dan yang mendapat berkat adalah Sem, sedangkan Yafet mendapat berkat dari keturunan Sem. Jadi dari keturunan Sem bertambah banyak sampai kepada Terah, lalu Abraham, dan dari Abraham kemudian memperanakan Ishak. Jadi ada satu garis keturunan perempuan yang memang dijaga oleh Allah sejak kejatuhan manusia di Kejadian pasal 3. Umat Allah yang dijaga untuk tidak kawin campur dengan keturunan ular. Tujuannya agar keturunan yang dijaga ini dapat hidup seturut dengan kehendak Allah, dapat hidup dalam penyembahan yang benar kepada satu-satunya Allah. Pelajaran bagi bangsa Israel, mereka tidak diperkenankan mengambil istri dari luar garis keturunan umat Allah yang telah dijaga oleh Allah, agar mereka tidak dibawa kepada penyembahan-penyembahan berhala dan penyembahan-penyembahan kepada dewa-dewa asing, sehingga bangsa Israel dapat tetap menyembah satu-satunya Allah yang benar. Bagi kita orang percaya atau orang Kristen saat ini, pelajaran bagi kita adalah dalam kehidupan kita sebagai umat Allah, sebagai orang-orang yang telah dikuduskan dalam Tuhan Yesus Kristus, yang hidup menjaga kekudusan hidup, dapat memperhatikan pergaulan hidup kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi fokusnya di sini adalah melihat pergaulan kita. Terlebih untuk orang Kristen yang masih bayi rohani, hati-hati terhadap pergaulan hidup sehari-hari. Pilihlah dengan bijak dengan siapa kita bergaul dalam hidup ini. Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ketika kita memilih siapa orang-orang ada di sekitar kita dalam pergaulan hidup, maka akan membentuk siapa diri kita. Dalam sebuah komunitas yang buruk, sangat sulit untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang ada malah kita yang akan ikut-ikutan melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk. Perbanyak bergaul dengan komunitas yang baik.
seperti komunitas rohani, karena akan melatih kerohanian kita di dalam keluarga Allah, atau komunitas sosial untuk melatih kepedulian sosial kita terhadap sesama, dan juga komunitas-komunitas yang lainnya. Saudara, mulailah untuk memperhatikan dengan siapa saat ini kita bergaul, dengan tetap menjaga identitas diri kita sebagai anak-anak Allah yang hidup untuk mempermuliakan nama Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.